Oke guys, balik lagi ke Refleksi Picture. Kali ini hari yang spesial, kita kedatangan teman kita satu kampus sama kita. Dia nominasi di FFP guys. Kita sambut sama-sama. Siapa Bang Dali? Amar Haikal. Nonton sekarang nonton. Thank you banget kita Thank you. sekalian panjat sosial ya kan. Oke, mungkin bisa dikenalin dulu. Lu siapa sih Mar sebenarnya? Iya, Mar. Ya halo, nama gue Amar Haikal. Gue adalah sutradara film pendek. Dulu berkuliah juga di IKJ sama Nixon dan Dali. Sekarang baru lulus dan lagi giat bikin film pendek dan Nice. karya lainnya gitu. Di IKJ mayor lu penyutradaraan. Penyutradaraan. Dengan film TA lu Anak Macan kemarin. Oke, pertanyaan pertama apa? Sebenarnya gue mau nanya nih, lu kan film yang bisa dibilang salah satu film yang meledak tuh film Bising. Itu kan diputar masuk nominasi FFI, di Mini Kino juga, di JAV Emerging juga. Yang gue pengen tanya sebenarnya saat lu bikin Bising tuh sebenarnya yang pengen lu sampein tuh apa gitu? Mungkin dari awalnya banget nggak sih? Dari awal banget, bisa ketemu ide bising gitu. Motivasinya. Ya jadi Bising itu kan sebetulnya film tugas semester 6 kan. Waktu itu kelasnya Mas Nurman Hakim, penyutradaran film pendek. Kita dikasih tugas untuk bikin film pendek berdurasi 6 menit dan cuman waktunya sangat terbatas bikinnya. Dan waktu itu kebetulan gue tapi memang selalu terganggu sama suara knalpot motor yang berisik gitu. Gue benci suara motor berisik dan akhirnya itu kayak memantik gue buat cari tahu kenapa orang-orang mau rela pergi ke bengkel untuk membisingkan motor mereka gitu. Jadi awal risetnya tuh dari gue terganggu, lalu gue mencari tahu kenapa, dan dari proses pencari tahuan itu gue akhirnya menemukan bahwa ternyata mungkin itu cara orang-orang bersuara, cara orang lain bersuara dengan knalpot gitu. Sebenarnya film ini hubungannya kita ada sama coping mechanism atau orang-orang melepaskan emosinya gitu. Apalagi di dalam laki-laki gitu ya. Karena kan laki-laki memang punya tendensi untuk susah mengungkapkan perasaannya dan ada tembok-tembok ekspektasi sosial gitu yang mengakang mereka. Jadi gue pengen ngomongin gitu aja sih awalnya, dan durasi filmnya awalnya 6 menit doang. Nah sebenarnya kalau ide lu kan awalnya tadi karena lu kesel sama knalpot bising lah gitu. Iya. Nah biasanya kalau dalam pengolahan ide lu nggak cuma di bising atau di film pendek lain juga, cara lu mix and match atau kayak mengkawinkan sebuah ide tuh biasanya gimana? Apakah satu keresahan, satu ke kritik sosial, apakah satunya cuman kayak personal, pengalaman gitu? Biasanya tuh gimana? Gue rasa kayak hampir semua film gue itu personal, karena gue percaya bahwa kayak sesuatu yang dekat itu lebih mudah untuk tidak hanya dituturkan, apalagi kalau konteksnya tugas kuliah ada deadline-nya gitu kan. Jadi kita harus pintar-pintar cari materi yang memang dekat sama diri kita. Jadi ketika kita mengolah cerita, mengolah skenario itu tidak memakan waktu lama untuk riset, untuk apa. Jadi memang gue so far selalu melakukan kerja dengan materi yang dekat dengan gue, yang gue relate, yang gue rasakan gitu. Lalu kalau untuk mix and match tadi itu gue suka nonton film yang ngasih gue shock value atau sesuatu yang gak gue expect gitu ya. Karena kan kita kalau nonton film pasti kita selalu mencoba buat kayak one step ahead of the filmmaker gitu. Apa yang akan terjadi, apa yang akan nah gue suka pembuat film. Sutradara favorit gue tuh kalau bisa ditarik benang merahnya, mungkin mereka bisa menuntun penonton tapi nggak diarahin gitu loh. Jadi mereka punya ruang lingkup permainan yang luas, baik itu dalam metafor, baik itu dalam pengadeganan. Jadi kita bisa meraba-raba, kita bisa mengikuti tapi nggak bisa expect apa yang akan terjadi gitu. Jadi shock value itu yang selalu kayak gue coba cari, dan memang harus menyatu juga dengan ceritanya gitu. Nah menurut lu salah satu film yang paling lu tonton yang kayak gitu apa? Yang punya shock value yang sangat menggugah pikiran lu? Gua suka banget film-filmnya David Lynch, Alejandro Jodorowsky. Kayak itu dua filmmaker yang influence banget ke gue sih. Kayak influence banget dalam cara bercerita, tapi juga bisa menuturkan suatu perasaan yang sangat umum, yang sederhana ya mungkin ya, kayak misalnya rasa rindu sama orang tua gitu, tapi mereka bisa bermain dengan metafor yang unik gitu. Cara mengartikulasikan ide mereka tuh gokil. Betul ya. Karya mereka tuh apa ya, menurut gue sangat unik tapi sangat honest gitu loh. Kayak si Jodorowsky itu banyak elemen di film dia yang cukup gore, cukup sadis. Even kayak mungkin beberapa agak sedikit heightened violence banget gitu loh. Tapi ada hatinya gitu loh. Kayak sangat bisa dirasakan sentimen si pembuat film ini, dan
apa yang dia pengen sampaikan lewat adegan-adegan sadis tersebut itu sebetulnya sangat sederhana dan sangat manusiawi gitu. Jadi itu yang gue coba terapkan di film-film pendek gue sejauh ini, gimana gue bisa ngasih suatu pengalaman menonton yang berbeda atau provokatif mungkin, tapi tidak lepas dari rasa kesederhanaan manusia gitu loh, kayak personal gitu. Yang menarik tuh kayak beberapa kali gue ngobrol sama anak-anak IKJ juga, saat mereka ngelihat karya mereka, saat mereka ngeliat ulang, sebenarnya ada pola di mana ternyata mereka sebenarnya nggak terlalu ngomongin isu spesifik ini, cuma ternyata mereka kayak punya keresahan yang jadi alam bawah sadar gitu. Nah, saat lu look back dari karya-karya lu, ada nggak pola yang kayak anjir ternyata ngomongin ini ya ternyata gitu? Oh iya, gue tuh 2 hari lalu gue baru ngobrol sama penulis co-writer gue Bintang Panglima. Kita kayak refleksi gitu ke karya-karya yang pernah kita tulis, kayak kita ada tendensi untuk berbicara dari angle-angle yang berbeda tentang laki-laki dan problematika gender tersebut gitu. Mulai dari ekspektasi sosial, mulai dari generational trauma yang diwariskan dari bapak ke anak ke anaknya lagi gitu. Itu jadi suatu benang merah yang 3 film terakhir itu punya topik tersebut gitu, dan itu bukan sesuatu yang kita on paper banget itu. On paper kita rencanakan gitu. Kita memang pengen bikin cerita yang dekat dengan kita, yang kita rasakan dari situ, dan mungkin ketika ada benang merah tersebut yang mungkin akhirnya jadi identitas si pembuatnya atau jadi karakteristik si director ini. Mungkin itu datangnya dari kejujuran itu ya, kayak gue bikin apa yang gue percaya aja gitu, dan jadinya ada pola gitu. Nah, kalau soal itu pola personalitas tadi, menurut lu setiap director nih, bahkan mereka saat mereka lagi nggarap film yang komersil banget atau itu iklan atau apa, mereka can help but make it personal nggak menurut lu? Lu ngerasain itu atau kayak nggak juga gitu? Maksudnya can help tuh berarti mereka personal tanpa sadar. Bahkan saat mereka bikin film, aku sebenarnya nggak mau banget, cuman kayak demi duit atau demi apa, mereka akhirnya buat juga. Kalau menurut gua personal atau nggak personal itu sesuatu yang harus bisa diusahakan sih. Harus personal berarti. Iya, karena buat lu bikin karya film pendek atau apapun itu, lagu bahkan gitu, lu nulis lagu, buat lagu itu atau karya itu menjadi sesuatu yang personal dan lu membagikan itu ke banyak orang, dibutuhkan bukan hanya keberanian tapi juga kerelaan buat lu melepas atau melucuti bagian-bagian dari diri lo ini dan lu bagikan ke orang lain gitu. Dan itu perlu dilakukan secara sadar menurut gua, karena kayak harus ada semacam persetujuan diri lo sendiri gitu ya, kayak gue ingin membagikan bagian ini lewat karya gue gitu. Nah mungkin kalau itu sudah bisa diterima oleh seorang pembuat karya gitu, bahwa gue tidak takut untuk sisi personal gue diketahui orang atau ditonton orang gitu, mungkin itu akan jadi sesuatu yang kayak muscle memory gitu ya. Gue akan selalu mencari cerita dan terangsang sama cerita yang dekat dengan diri gue gitu. Menurut gue gitu sih. Tapi gue mau nanya, sebenarnya lu puas gak sama film lu? Sama teman-teman yang bekerja di film Bising, puas gak mereka sama hasilnya? Atau menurut tuh bisa lebih bagus lagi? Maksudnya gue puas sama Bising atau enggak gitu? Puas, karena menurut gue proses mengedit Bising itu ngedit itu cukup lama prosesnya, kayak setahun gitu. Ada beberapa adegan di film itu atau ada beberapa sequence yang belum hit the target secara emosional, secara sentimen gitu ya, kayak masih ada beberapa yang ini kayak bisa dimisinterpretasi penonton segala macam itu. Jadi kita mengolah di meja editing itu cukup lama, 1 tahun. Kalau puas nggak puas tuh kayak ini nggak sih, kayak selalu bisa dicari kekurangannya gitu. Tapi kalau gue sih ketika gue sudah melepas filmnya, gue nggak mikirin lagi sih. Kayak gue nggak. Bising tuh ada ada IKJ cut nggak? Buat IKJ cut atau yang buat? Yang IKJ cut tuh 6 menit. 6 menit. Aslinya jadi berapa? Aslinya jadi 12 menit sekarang. Oh 12 menit. Yang diputar di festival tuh yang banyak juga ya? 12 menit. Potongnya. Banyak, karena kan buat tugas kampus 6 menit, walaupun nggak beda jauh sih ceritanya ya. Itu lu jadi konsep nggak itu? Maksudnya kayak dari awal lu bikin skenario, gua tahu nih banyak dipotong nanti kira-kira buat film buat di kampus. Iya. Udah termasuk. Iya. Nah, sebenarnya ini agak out of topic sih, Mar. Gue tuh penasaran saat seorang director mau bikin shot, lu tuh mikirin kayak unsur kreatifnya dulu, gue mau shotnya gini sesuai sama kebutuhan cerita, atau lu mau kayak seorang penulis yang istilahnya naro daftar pustaka, gue mau reference ke shot di film ini yang udah gue tonton, nih berguna nih buat film gue gitu. Soalnya kan banyak gue kan saat gue lihat director yang bikin shot sebenarnya it's already using shot yang udah di film klasik atau film berapa. Nah, kalau pandang lu soal itu gimana?
kayak shot sebagai daftar pustaka gitu. Ya ini menarik sih karena gue tuh dulu mulai menulis dari SD SMP itu gue menulis cerita-cerita pendek. Kayak ada satu gue pernah rilis kumpulan cerita pendek itu. Jadi gue justru sebagai sutradara apalagi di kampus film gitu ya, gue tuh suka merasa insecure karena gue very non technical gitu. Gue nggak pandai secara teknis gitu. Kayak gue tuh nggak paham kamera. Maksudnya nggak yang kayak model ini bedanya apa sama gue lensa merek ini sama merek ini. Nggak kayak Ayung ya? Nggak kayak Ayung gitu. Nggak kan kalau sutradara di kampus film kan pasti awal masuk tuh kayak obses sama alat gitu kan. Itu sih sebenarnya sorry motong dikit. Berarti kan biasanya orang yang masuk kampus film tuh ada yang emang seneng sama gear, ada juga yang peduli sama cerita dan film sebenarnya kayak semacam ada kayak dua aliran gitu lah. Kalau gue kayak lebih ini lebih cerita sama cerita itself. lebih emang nggak gue gaptek aja sebenarnya sih, gaptek dan nggak terlalu into alat-alat elektronik, kamera, lampu segala macam gitu. Jadi ketika proses gue menulis jauh banget pikiran gue dari teknis. Gitu. Dari sekian lah gitu. Justru gue kayak ketika gue menulis tuh gue menulis titik gitu. Jadi nulis aja. Ini kameranya harus kayak gini nggak gitu ya? Nggak. Kalau itu gue proses gue ya, karena mau mikir gitu pun juga nggak apa juga sebenarnya. Nggak kepikiran juga karena gue nggak pandai teknis gitu. Jadi mungkin kalau sutradara yang lebih pintar teknis, mungkin dia sudah kepikiran, oh ini adegan ini gue pengen pakai alat ini apa drone atau apa tuh namanya dolly gitu keren segala macam. Gua nggak berorientasi di teknis, jadi ketika gue menulis tulisan itu menurut gue harus bisa kayak berdiri sendiri. Nanti kalau udah gue happy sama hasil baru gue ngobrol sama DP, ngobrol sama anak lampu gitu kayak soal oke ini gue pengen kayak gini kira-kira gimana ya, pakai alat apa ya gitu. Lu tipe yang spontan nggak? Atau lu pokoknya apa yang lu siapin gue mau kayak gini? Spontan maksudnya iya. Gue tuh kayak kemarin baru nonton interview Wong Kar-wai dengan film pertama gitu. Dia tuh sebenarnya udah bikin storyboard, bikin shortlist, cuman ternyata pas di set akhirnya dia spontan aja gitu sebenarnya. Nah sementara kalau kayak yang gue tahu orang kayak Regas gitu kan dia sangat benar-benar, atau Mas Iri kayak benar-benar apa ya, strict banget ya, menjaga gitu. Kalau lu lebih kayak gimana lah pandangan lu sebenarnya soal itu? Kalau by nature gue sebenarnya spontan, karena proses gue belajar membuat film itu otodidak dan gue justru suka merespon hal-hal yang terjadi di lokasi syuting gitu. Tapi karena kita di sekolah film kan kita diajarkan untuk lebih organize, datang ke lokasi itu sudah harus ada shortlist, ada storyboard, ada pattern yang diikutin. Jadi gue lebih condong ke organize tadi. Tapi sebenarnya kayak contoh bising, ketika gue ngerjain bising itu sangat-sangat by the book gitu. Kita udah nyiapin shortlist, storyboard, dan kita ngejar itu aja gitu, checklistin storyboard itu. Tapi ketika syuting Anak Macan misalnya, itu storyboard sama shortlist nggak dibawa, bahkan ditinggal di mobil gitu, karena kita syuting di Bantar Gebang ya kan, dan susah lah gila kita mau blocking seteliti apapun pasti kita membutuhkan penyesuaian tempat, lokasi segala macam. Jadi gue lebih suka improve kalau di film si Anak Macan itu gitu. Ya tergantung project sih. Soalnya gue lucunya nonton Wong Kar-wai sebenarnya dia lebih bikin storyboard sama shortlist bukan buat kreatif sih. Dibilang biar krunya nggak panik aja. Nggak panik. Menurut lu salah kaprah film festival tuh apa yang paling lu sering denger lah? Salah kaprah? Apa ya salah kaprah? Apa sih kayak misalnya kalau masuk festival tuh harus mikirin dari awal, harus mikirin isu tertentu nih. Nah itu salah ya, menurut gue itu salah kaprah. Gini mungkin gue cerita deh kayak kenapa gue awalnya memilih film festival itu sebagai jalur distribusi film gue gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah semester 6 di IKJ, pas bising itu, ketika film bising itu dinilai oleh dosen di ruang sidang gitu, gue rasa gue tidak mendapatkan penilaian yang gue cari gitu, karena yang dibahas dari film itu justru adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan intensi gue membuat film itu dan topik yang dibahas di film itu, tapi justru kayak hal-hal di luar itulah gitu. Kayak lu ada di kelas ya kan gitu. Ada. Pembahasan penilaian itu sangat di luar ekspektasi gue. Pernah dengar juga gitu. Ya kan. Banyak sih. Banyak ya kita makanan sehari-hari lah kampus film. Nah, jadi gue merasa gue mau film ini tidak hanya ditonton tapi juga dinilai oleh orang-orang yang lebih banyak dan mungkin bervariasi backgroundnya sehingga bisa lebih fair penilaiannya gitu kan. Jadi gue mencari layar sebetulnya. Gue mensubmit ke film-film festival
festival itu adalah agar film gue dinilai dan ditonton oleh orang-orang yang memang suka menonton film gitu. Jadi awalnya gitu. Sebenarnya gue pengen film gue dinilai, maksudnya kalau bagus ya bagus, tapi kalau kurang apa yang kurang, dan gue pengen ada diskusi tentang topik, tentang cara penceritaan, tentang format segala macam. Itu menurut gue sangat menarik, dan di film festival itu menjadi topik-topik bahasan ketika Q&A setelah penayangan dan segala macam gitu. Awalnya intensinya gue pengen dinilai oleh lebih banyak orang selain dosen gitu. Kedua ya, kalau kita ngomongin film festival itu kan sebetulnya jalur distribusi ya, jalur exhibition distribusi gitu. Gue tuh selalu menyerahkan ini ke produser. Jadi gue mencoba untuk ketika membuat film, gue bikin film aja gitu. Kayak poin pertama kita tadi gitu. Kita bikin film ya yang dekat-dekat aja gitu. Banyak orang atau orang yang temen yang gue dengar juga, dia pengen bikin film untuk masuk festival. Sebenarnya lu percaya sama hal itu? Menurut gue setiap orang bikin film pasti ada goalsnya ya, ada tujuannya gitu. Entah itu untuk portofolio, entah itu untuk berkarya, berekspresi, entah itu buat penghargaan untuk festival gitu. Tapi sebagai sutradara kayaknya lebih baik kita tuh memisahkan job desk kita dari produser. Maksudnya produser tugasnya adalah untuk mengolah untuk kebatasin film lu ya. Nggak, maksudnya jadi produser tuh sudah punya job desknya untuk dia memikirkan peta distribusi film mau dibawa kemana, cerita yang lu punya ini punya potensi apa, itu adalah porsi produser. Menurut gua sutradara porsinya adalah kreatif gitu. Kita harus bercerita dengan baik, dengan unik, dan membuat karya film yang bukan hanya jujur tapi juga impactful gitu. Sisanya kalau ngomongin festival, ngomongin penayangan, kayak kita better percaya sama produser kita gitu. Jadi jangan terlalu didikte sama ambisi pengen masuk festival. Jadi gue bikin film yang bawa isu ini gitu. Tapi apakah sebenarnya isu itu sebenarnya jadi senjata juga kan? Itu bisa maksa ya. Nyerang kita lagi. Yes, itu kalau handle-nya kurang baik malah jadi bumerang gitu. Dan sering terjadi loh kayak gitu. Iya, banyak sih. Kayak kenapa gini gue? Enggak, tapi gue tuh beberapa kali mendengar cerita kayak ada film anak kampus gitu ya. Dia bawa cerita tentang misalnya kekerasan seksual atau topik-topik sensitif lainnya gitu. Tapi ketika filmnya jadi, itu menjadi sangat problematik cara pengemasannya gitu. Dan menurut gue ini bukan artinya si filmmakernya jahat gitu atau gimana, tapi memang mungkin dia tidak dekat dengan isu tersebut, not enough research, jadinya bumerang gitu. Padahal intensi dia kan bagus sebetulnya itu. Gitu. Jadi itu harus sangat berhati-hati, dan itu tadi sih yang poin pertama itu. Iya itu penting sih. Gua juga setuju gitu. Soalnya bumerang ini bahaya sih sebenarnya. Kayak soalnya sebagai seorang director gitu kan, lu bertanggung jawab atas apa yang lu shoot lah gitu. Dan itu bisa merugikan atau menyelamatkan gitu. Nah, berarti selama lu nulis, lu emang nggak pernah kepikiran tuh, ini buat festival ini nggak pernah sama sekali? Biasanya gini proses gue punya sebuah cerita yang sudah konkret gitu ya, dari awal sampai akhir dalam bentuk sinopsis atau bahkan logline kadang-kadang gitu. Gue datang ke produser gue dan gue tanya pendapat dia, menurut tuh cerita ini gimana gitu. Gue jelasin kenapa gue pengen bikin cerita kayak gini, kenapa gue pengen bikin tentang knalpot berisik segala macam gitu. Nanti produser gue itu biasanya akan ngasih feedback gitu. Oh, ini kayaknya kita bisa kelola jadi yang seperti ini. Lalu kalau untuk distribusi itu ya kita tektokan selama proses penulisan. Produser gue kayak kita mau coba ke festival ini gitu, ke misalnya ke Mini Kino Film Week contoh. Dan gue cukup tahu aja, tapi itu tidak memberi dampak gue saat menulis gitu, kayak berusaha melepas diri juga ya. Iya, kayak maksudnya ya kan nanti juga ya itu kalau udah jadi film itu masalah nanti juga sih sebenarnya. Ya mungkin itu sih kayak sutradara lebih baik jadi sutradara dulu aja gitu, jangan terlalu didikte sama ambisi gitu. Fun fact-nya dia menang di Mini Kino guys. Dan nominasi di FFI. Nah, sebenarnya lu expect gak? Berarti lu nggak expect sama sekali atau lu submit aja? Iya, gue nggak expect sama sekali dong. Gue nggak pernah berekspektasi apa sih. Maksudnya gue cukup kerjain apa yang perlu gue kerjain aja, terus sudah jadi hasilnya dikirim produser gue kemana-mana, terus ya udah gue bikin cerita lain gitu. Selain 2 festival itu lu kasih ke festival lain juga nggak sih atau enggak? Ya kita kirim ke beberapa festival lain kayak JAF contohnya gitu. Cuma lagi-lagi kayak gue berusaha untuk tidak stres sama masalah-masalah masuk enggak gitu. Kayak itu tugas produser gue yang dengan sangat baik melakukan tugasnya gitu. Tugas gue ya kreatif itu dan sudah dilakukan gitu kan. Tapi Bising masih muter? Bising
Masih muter. Bising masih muter. Kita akan ke beberapa festival film di Asia Tenggara, di Malaysia, Myanmar, Thailand, dan di Bali. Kayaknya akan main lagi. Per bulan September akan tayang di streaming platform. Ada deh di. Ada nanti belum bisa di reveal. Kayak belum sih. Belum ya? Kayak belum ya? Belum. Oke. Bang, kita sekarang ngomongin next project kali ya. Kira-kira lu berikut sekarang mau ngapain nih? Iya, next project. Animasi gak? Nyobain nyentuh animasi gimana? Next project. Boleh di-spill nggak? Spill. Next project. Sebenarnya kalau bagi gue next project gue tuh masih Anak Macan. Jadi Anak Macan itu kita sama kayak Bising. Jadi ada versi kampus dan ada versi setelah kampus atau director's cut gitu. Beda? Durasinya nggak beda dikit, paling beda 1 menit gitu. Tapi beda sama yang versi IKJ. Ceritanya sama, cuman dalam editingnya bermain formnya nggak selinear yang versi kampus gitu. Jadi kita mencoba buat mengolah lagi film ini, tentu berdasarkan feedback yang didapat dari sidang, dari bimbingan segala macam, kita tampung semua dan kita olah lagi jadi satu film baru mungkin ya bisa dibilang. Lalu kita mau distribusikan lagi. Oh, berarti sebenarnya Bising tuh belum sampai tahap distribusi ya? Anak Macan. Anak Macan. Anak Macan itu ya kemarin kita kan dapat distribution grant itu kan Momo, dari Momo iya. Itu. Kita plan distribusi 2025. Awal 2025. Ya, sekarang lagi ngisi musik. Itu aja episode kita bersama Amar Haikal, nominasi FFI guys. Iya, saya tunggu episode berikutnya dengan bintang tamunya adalah Jokowi. Oke guys, gitu aja. Gua Joko Anwar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.